Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali lagi di dalam IHMPA. Adik-adik sehat-sehat semua? Adik-adik bersemangat semua? Yeay, kalau gitu mari kita pujikan hari ini ku rasa bahagia. Adik-adik tentu bisa lagunya ya. Yuk kita bangkit berdiri semua. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Hai saudaraku, hai sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Hai sahabatku, hai saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, iya nih adik-adik, tidak ada yang dapat memisahkan kita karena kita semua bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena adik-adik sudah semakin semangat nih, jangan lupa ya, kalau kita mau memuji Tuhan harus juga dengan tersenyum, dengan gembira. Gak ada yang cemberut kan? Gak ada dong ya. Nah sekarang nih adik-adik, yuk kita berdoa dulu. Kita mau memulai ibadah ini dengan doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi ini Tuhan, Engkau telah kumpulkan anak-anak-Mu Bapa untuk beribadah, bersekutu bersama. Kiranya Tuhan mau berkati kami, Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca Mazmur Pujian. Adik-adik boleh diambil dulu Alkitabnya semua. Kita baca Mazmur pasalnya yang ke-84, ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Mazmur 84 ayat 4 sampai 5. Beginilah Mazmur Pujian pada pagi ini. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ya adik-adik, hari ini Mazmur Pujian kita juga mengingatkan kita untuk tidak malas, tidak lelah memuji Tuhan hari demi hari. Nah adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita pujikan senyum dan bermuka gembira. Jadi adik-adik harus senyum ya. Jangan lupa kasih senyum ke teman di kiri dan kanan. Angkat tangan
Nah, adik-adik, sekalian kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Nah, kita pujikan pertama kali. 1, 2, 3. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan Kak Marta. Pada hari ini kakak akan memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Adik-adik, yuk sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu yang luar biasa kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Hingga hari ini Bapa, Engkau pasti perbolehkan kami untuk mengikuti ibadah IHMPA, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau pimpin dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar Bapa, dapat kami mengerti, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau mau juga berkati hamba-Mu Bapa yang akan memberitakan akan firman Tuhan. Tuhan mau pakai anak-Mu ini Bapa untuk berkata dengan benar dan menyampaikan firman Tuhan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mari siapkan Alkitab kita buka dari Imamat. Nah, Imamat ini ada di Perjanjian Lama. Kalau kita lihat, Imamat ini adalah kitab sebelum Bilangan. Nah, mari kita buka Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 1 hingga 4. Sekali lagi, Imamat 19 ayat yang pertama sampai 4. Mari kita baca secara bersama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pada hari ini adik-adik, tema kita adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Wah, apakah Tuhan sudah senang dengan perbuatan kita selama ini? Apakah tingkah laku, tutur kata kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Nah, yuk kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini ya. Apa sih yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Nah, kita lihat nih adik-adik di pasalnya yang kedua. Berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Di sini kita diminta untuk menjadi kudus. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Allah kita adalah kudus. Untuk itu kita anak-anaknya juga harus mencontoh bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Allah kita adalah kudus. Maka perilaku kita pun juga harus kudus.
Kudus itu seperti apa, Kakak? Kudus itu berarti kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang nakal, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh Allah. Itu semua dapat kita baca di Alkitab ini, adik-adik. Tuhan itu maunya kita seperti apa sih? Apa sih yang tidak boleh? Yang dapat menyenangkan hati Tuhan tuh yang bagaimana sih? Hidup kudus seperti apa yang Tuhan mau? Nah, adik-adik, tapi sebelumnya kakak juga mau memberitahukan kepada adik-adik. Kitab Imamat ini, adik-adik, adalah kitab yang berisikan tentang aturan peribadatan, di mana di kitab Imamat ini mengatur jalannya ibadah, kapan bangsa Israel harus beribadah, siapa, bagaimana cara memimpin peribadatan bangsa Israel, lalu bagaimana mempersiapkan ibadah bangsa Israel pada saat itu. Semuanya dituliskan di dalam kitab Imamat. Nah, adik-adik, di dalam kitab Imamat tadi yang sudah kita baca, hidup kudus bagaimana sih yang diminta Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama adalah menghormati ibu dan ayah. Nah, ibu dan ayah nih adik-adik yang sudah sayang sama adik-adik, yang selalu mengajarkan adik-adik apa yang benar, apa yang baik, memelihara, menjaga adik-adik, tentu harus kita hormati adik-adik, harus kita sayangi, ya kan? Karena apa? Karena ayah dan ibu pun adalah wakil dari Tuhan untuk membimbing kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang benar. Nah, adik-adik, untuk itu apa saja nih caranya menghormati ibu dan ayah? Tentunya adik-adik sudah tahu kan? Yang pertama, kita harus berbicara dan bertingkah laku yang sopan. Tidak boleh kita melakukan hal-hal kasar kepada ayah dan ibu, membentak ayah dan ibu. Iya, marah-marah kepada ayah dan ibu. Disuruh sedikit, kita gak mau sambil marah-marah. Aku masih nonton TV nih, aku gak mau aku ini. Nah, adik-adik, apakah itu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan? Tentu tidak, ya kan? Lalu apalagi nih adik-adik? Yang kedua adalah dengar-dengaran akan ayah dan ibu. Apa yang ayah dan ibu minta lakukan, kita harus mendengarkan. Waktunya belajar, tentu kita juga harus belajar dengan baik. Tidak boleh adik-adik belajar sambil nge-game. Wah, sambil apa? Main robot-robotan. Itu enggak ya, anak IPA, GPIB Pelangi Kasih, kakak percaya semuanya anak yang pintar-pintar, yang taat dan dengar-dengaran akan mama dan papa, ayah dan ibu. Nah, adik-adik, lalu apa lagi nih? Tentunya kita juga harus mau nih membantu ayah dan ibu. Apa yang mereka menjadi kesusahannya, adik-adik bantu, seperti membereskan mainannya adik-adik. Iya, adik-adik, itulah cara-cara kita menghormati ibu dan ayah. Kita harus berperilaku yang baik, berperilaku yang benar kepada ayah dan ibu kita. Tidak boleh ya adik-adik bentak-bentak, berkata kasar, rewel semaunya sendiri. Yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, yang selalu menghormati ibu dan ayah. Lalu yang kedua adalah memelihara hari Sabat. Wah, apa nih adik-adik? Nah, hari Sabat di sini adalah hari di mana kita harus beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita memeliharanya? Tentu kalau adik-adik saat ini pada hari Minggu harus mengikuti IHMBA, ya kan? Adik-adik harus beribadah
dengan sukacita, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pada saat IHMPA. Atau bahkan adik-adik dapat beribadah ikut dengan ibu dan ayah, mana mungkin ada gereja yang sudah diperbolehkan, adik-adik bisa masuk ke gereja tersebut ya. Atau juga saat online juga sama ibu dan ayah, adik-adik juga bisa mengikutinya, harus dengan tetap baik, dengan benar mengikuti ibadahnya. Adik-adik harus rajin mengikuti ibadah, karena di sini kita diingatkan kembali untuk memelihara hari-hari Sabat, memelihara hari-hari di mana kita harus datang dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dan yang ketiga adalah adik-adik menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan ini bagaimana kakak? Nah, menyembah Tuhan ini adik-adik di mana setiap harinya kita bisa memuji Tuhan, kita bisa membaca firman Tuhan, bahkan kita juga dapat merenungkan firman Tuhan bersama ibu dan ayah. Mungkin pada saat pagi, pada saat malam kita mau tidur, kita bisa meminta mama dan papa kita untuk menemani kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Lalu jangan lupa kita juga harus memuji Tuhan setiap waktu. Adik-adik di rumah sukanya nyanyi lagu apa? Cicak-cicak di dinding. Nah, cicak-cicak di dinding, terus lagu apa? Pelangi-pelangi itu. Yuk kita mulai ganti nih, kita belajar sama-sama untuk menyanyikan lagu-lagu yang menyenangkan hati Tuhan dengan memuji Tuhan. Lagu apa aja nih kak? Misalnya nih yang adik-adik suka biasanya nih ada Happy Ya Ya Ya, ada Burung Pipit, ada apa nih, Laskar Kristus. Wah, banyak banget adik-adik lagu-lagu PA, lagu-lagu di dalam Kidung Ceria bahkan yang bisa adik-adik nyanyikan setiap harinya untuk memuji Tuhan. Adik-adik tidak boleh bosan atau berhenti untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Tuhan tentu rindu kepada adik-adik. Nah, adik-adik, lalu kita juga diingatkan menyembah Tuhan ini adalah menomorsatukan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Kalau adik-adik sekarang sudah dipegangi HP, sudah dipegangi main PS, komputer, apapun itu gadget pada saat ini adik-adik, jangan sampai itu semua menjadi berhala untuk adik-adik. Apa itu kak? Berhala itu apa sih kak? Nah, berhala ini adik-adik adalah hal-hal atau semua yang adik-adik punya, yang adik-adik lakukan yang bisa menomorduakan Tuhan, bahkan menomor 3, 4, 5 kan Tuhan. Nah, jangan sampai adik-adik hal itu terjadi kepada anak-anak PA GPIB ya. Jadi kita harus bagaimana kak? Setiap HP kita, setiap TV, apapun itu adik-adik saat kita bangun, pertama datangnya ke siapa dulu nih? Ke Tuhan dulu. Kita harus berdoa dulu, kita harus memuji Tuhan dulu ya. Baru setelah itu kalau adik-adik sudah makan, adik-adik sudah mandi, sudah belajar, sudah dibolehin papa mama untuk bermain. Boleh deh adik-adik boleh main gadget, boleh main sepak bola, apapun yang adik-adik suka. Tentunya adik-adik harus balik lagi ya ke yang pertama tadi, menghormati ibu dan ayah. Kalau adik-adik mungkin di rumah dibatasi nih waktu main HP-nya 1 jam aja cukup nih kak, cukup untuk adik-adik main. Nah, adik-adik juga harus dengar-dengaran ya. Jangan sampai, alah nggak usah lah kan besok libur, besok sekolahnya kan di rumah, nggak apa-apa deh aku main dari pagi sampai pagi lagi. Wah, nanti adik-adik juga bisa sakit ya kan. Nah, untuk itu adik-adik, yuk kita mulai hari ini kita mau
melakukan firman Allah yang sudah kita dengar adik-adik, untuk hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan dengan menghormati ibu dan ayah, memelihara hari-hari ibadah kita, dan juga menyembah Tuhan. Selalu menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, sekarang kita akan bermain yes or no, di mana nanti kakak akan menampilkan gambar-gambar yang harus adik-adik pilih sesuai dengan apa yang sudah kita dengar tadi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu adik-adik, gambar yang menurut adik-adik menyenangkan hati Tuhan, adik-adik bisa pilih dengan ya atau yes. Teriakan dengan keras pilihan adik-adik, ya atau yes atau no atau tidak. Nah, adik-adik sudah siap untuk bermain? Yuk kita bermain. Masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik boleh lipat tangannya kembali, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu Bapa kembali lagi untuk berdoa kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap kami Bapa yang mungkin pada saat ini kami tengah sakit Bapa, kami tengah bersedih. Kiranya Tuhan mau tolong kami Bapa, Tuhan mau sembuhkan kami, Tuhan berikan sukacita kepada kami Bapa. Biarlah kami dapat menjalani hari-hari kami kan Bapa dengan kembali sukacita, dengan kembali senang Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk Mama dan Papa yang tengah menjaga kami, yang selalu mengasihi kami dan merawat kami Bapa. Kiranya Tuhan juga mau tolong berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga kami. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan berikan berkat kepada setiap keluarga kami Bapa. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk sekolah kami. Biarlah Tuhan mau berkati setiap apa yang sudah kami pelajari di sekolah Bapa, setiap ulangan yang akan kami jalani, setiap tugas-tugas kami Bapa. Biarlah kami dapat mengerjakannya dengan baik Bapa, dengan sungguh-sungguh. Meskipun pada saat ini kami masih sekolah melalui daring Bapa, kiranya Tuhan mau tetap berkati kami untuk dapat terus tekun untuk belajar Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan juga mau tolong berkati Bapak Ibu guru kami yang Bapak, yang dengan sukacita, dengan sabar untuk membiarkan kami menuntut ilmu dengan baik. Kiranya Tuhan juga mau tolong berkati kesehatannya, berkati keluarga Bapak Ibu guru kami. Kami juga mau menyerahkan Bapak untuk gereja kami, GPIB Pelangi Kasih Lawang, bersama dengan Bapak Pendeta Radius Jonar sebagai Ketua Majelis Jemaat Bapak. Kiranya Tuhan mau berkati gereja kami dengan pelayanannya Bapak, baik itu di dalam pelkap Bapak, baik dalam majelis jemaat, juga untuk pengurus gereja Bapak. Kiranya Tuhan mau berkati setiap orang yang berada di dalamnya, juga jemaat Bapak. Biarlah kami dapat menjadi jemaat, dapat menjadi gereja ya Bapak, yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Bapak. Biarlah Tuhan mau biarkan gereja kami Bapak menjadi gereja yang utuh Bapak, yang tentunya dapat
Bapa. Kiranya kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, Bapa. Jika bangsa kami ini sedang terkena bencana, Bapa, ke negara-negara lain juga sedang berperang, Bapa. Kiranya Tuhan mau tolong, Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang mau berlengkapi setiap apa yang ada dalam pergumulan kami, Bapa, pergumulan bangsa dan negara di dunia ini, Bapa, terlebih di Indonesia, Bapa. Dan Tuhan mau berikan keamanan, Bapa. Tuhan mau berikan kesehatan pada setiap kami, Bapa, yang berada di rumah. Tuhan mau berkati Bapak Presiden hingga Bapak RT, Bapa. Kiranya mereka semua dapat memimpin kami dengan baik, Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, Bapa. Kami juga mau serahkan ibadah pada hari ini, Bapa. Kami semua mengucap syukur jika pagi ini, Bapa, kami dapat menjalani ibadah ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mau serahkan doa ini, Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita berikan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya dimasukkan di celengan ayam. Nah, yuk kita pujikan Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari kita serahkan persembahan kita dengan berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu Bapa telah memberikan apa yang terbaik dari kami, Bapa. Biarlah persembahan ini dapat menjadi harum bagi-Mu Bapa, dapat untuk memuliakan Engkau Bapa, dan dapat digunakan gereja kami sebagai pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri lagi. Sebelum kita akan doa berkat, kita akan pujikan satu lagu. Kita pujikan Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.
adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan untuk menutup ibadah kita. Jangan lupa lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami Bapa telah menyelesaikan ibadah IHMPA pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah sertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan mau berkati setiap apa yang akan menjadi aktivitas kami. Biarlah kami Bapa dapat terus menyenangkan hati-Mu Bapa lewat tutur kata dan perbuatan kami. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang dapat mampu hidup kudus Bapa mulai hari ini Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan mau pimpin kami semua anak-anak-Mu. Amin. Sebelumnya, yuk kita buka Alkitab kita lagi ya. Kakak mau kasih ayat hafalan kepada adik-adik. Ayat hafalannya dari kitab Imamat 19 tadi, ayatnya yang kedua, tapi yang B. Jadi dari yang ini, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Cuman itu aja kok ayat hafalannya. Nah, nanti adik-adik boleh kirimkan videonya. Adik-adik pertama tentunya harus mengucapkan pasalnya dari mana, ayatnya kitabnya dari mana, pasalnya dari mana, dan ayatnya dari mana. Kemudian adik-adik langsung mengucapkan ayat hafalannya. Sekali lagi, ayat hafalan terambil dari Imamat 19 ayat 2b. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.